Udah mulai record. Udah mulai lah. Baiklah, selamat malam. Kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan materi dari kelompok kami, yaitu yang berjudul Tantangan Kebijakan Komunikasi di Indonesia. Adapun dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Tresia Borupasaribu, Joshua Panjaitan, Prayogi Hadi Santoso, Ardiansyah, Ananda Parimayu, Rima Yolanda Putri. Baiklah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Karima. Baiklah, yang pertama, apa itu kebijakan komunikasi? Menurut UNESCO yang dikutip Ugwaja, yang menyampaikan bahwa kebijakan komunikasi sebagai kumpulan prinsip-prinsip dan norma-norma yang sengaja diciptakan untuk mengatur perilaku sistem komunikasi. Pengertian sederhana ini mengandung pemahaman bahwa sebuah kebijakan komunikasi lahir setelah adanya sebuah sistem komunikasi yang berlaku di sebuah negara. Baiklah, tantangan kebijakan komunikasi. Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam tantangan dalam kebijakan komunikasi. Dengan populasi yang besar dan keragaman budaya, kebijakan komunikasi di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan komunikasi yang efektif dan inklusif. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ardi. Tantangan yang dihadapi, yang pertama infrastruktur komunikasi. Apa itu infrastruktur komunikasi? Tantangan utama dalam kebijakan komunikasi di Indonesia adalah infrastruktur komunikasi yang belum merata. Meskipun perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pesat, namun masih terdapat kesenjangan akses terhadap infrastruktur komunikasi. Terutama di daerah pedesaan, hal ini menjadi hambatan dalam menyediakan akses komunikasi yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua, regulasi dan kebijakan. Dalam hal regulasi dan kebijakan, yang mengatur ruang lingkup komunikasi di Indonesia, perubahan cepat dalam teknologi seringkali melebihi perkembangan regulasi, sehingga menciptakan ketidakseimbangan antara inovasi teknologi dan keputusan terhadap regulasi. Selain itu, kebijakan komunikasi juga perlu memperhatikan aspek perlindungan data pribadi dan keamanan informasi. Yang ketiga, keterbukaan informasi juga menjadi salah satu tantangan dalam kebijakan komunikasi di Indonesia. Meskipun penting untuk mendorong keterbukaan informasi, namun hal ini juga perlu sejalan dengan upaya melindungi privasi individu serta mencegah penyebaran informasi palsu atau provokatif. Selanjutnya dijelaskan oleh Bang Joshua Panjaitan. Multikulturalisme. Dalam konteks keragaman budaya di Indonesia, kebijakan komunikasi juga harus menghadapi tantangan dalam memastikan representasi yang adil dan inklusif bagi semua kelompok masyarakat. Hal ini melibatkan pengelolaan konten media, penyebaran informasi, serta penghormatan terhadap nilai-nilai budaya yang beragam. Yang selanjutnya yaitu kerjasama antar lembaga. Diperlukan kerjasama yang erat antar lembaga atau sektor pemerintah, antar pemerintah atau sektor swasta dan lembaga masyarakat sipil untuk mencapai tujuan komunikasi secara holistik. Peran swasta, tantangan dalam melibatkan sektor swasta untuk mendukung kebijakan komunikasi yang berkelanjutan dan efektif. Yang selanjutnya yaitu tingkat literasi rendah. Masih terdapat tingkat literasi media yang rendah di berbagai lapisan masyarakat. Hal ini dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap informasi yang disajikan dan kecenderungan penyebaran informasi palsu atau hoax. Peran pendidikan. Pendidikan media dan literasi digital perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat lebih kritis dalam mengkonsumsi informasi di era digital ini. Selanjutnya yaitu akses internet. Tantangan utama adalah ketidakmerataan akses internet di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa daerah masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses internet yang cepat dan terjangkau. Pengembangan teknologi, perluasan infrastruktur teknologi, komunikasi memerlukan investasi yang besar dan implementasinya tidak selalu sesuai dengan perkembangan teknologi global.
Baik, kesimpulannya adalah tantangan kebijakan komunikasi di Indonesia merupakan isu kompleks yang memerlukan pendekatan holistik dan berkelanjutan. Dengan memperhatikan infrastruktur komunikasi, regulasi, dan kebijakan, keterbukaan informasi, serta multikulturalisme, diharapkan kebijakan komunikasi di Indonesia dapat mengakomodir berbagai kebutuhan masyarakat secara adil dan efektif. Baik, mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Demikian presentasi materi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Dengan ini presentasi pada malam hari ini saya tutup. Terima kasih.